Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 71-76. Gimana hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, kemarin sudah ibu bahas mengenai perbandingan senilai, dimana cara mengerjakannya itu adalah dikali silang. Lalu untuk sekarang kita masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung aja. Di sini untuk perbandingan itu kemarin sudah ibu bahas ya. Itu disebut juga sebagai rasio. Nanti kalian silahkan baca lagi supaya mempersingkat waktu durasi video ini, gitu ya. Nah, di sini untuk menulis perbandingan kemarin ibu gunakan jeruk dan apel. Nah, di mana jeruknya itu ada 10, apelnya ada 12. Bisa kita sama-sama bagi 2 di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan berbalik nilai? Jadi intinya, kalau kemarin itu perbandingan senilai itu ketika ini dari sini ke sini dia naik, dari sini ke sini juga dia naik. Nah, tapi kalau ini dia yang satunya naik, yang satunya turun. Yang satunya turun, di sini malah naik gitu. Maksudnya gimana, Bu? Kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Oke, misalkan ayah kamu nih menyetir mobil. Waktu tempuhnya 2 jam. Kecepatannya misalkan 10 km per jam misalkan. Nah, ketika ayah kamu menggunakan kecepatan mobilnya, misalkan tadinya 10 km per jam pindah ke 20 km per jam, otomatis kan pasti lebih cepat dong daripada tadi yang ketika 10 km per jam. Nah, itu tadi. Jadi kecepatannya naik, waktunya malah turun atau semakin cepat atau semakin sedikit gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Misal, kayak contoh aja deh, misalkan kamu ngerjain 10 soal sendiri. Sama 10 soal itu berkelompok. Padahal tadinya misalkan pada saat kamu sendiri itu kan berarti 1 orang. Ketika berkelompok misalkan 5 orang, berarti kan orangnya makin banyak, tapi waktunya akan semakin cepat. Jadi seperti itu. Lalu juga waktu kerja dengan gaji yang diperoleh, serta jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Jadi ini hanya beberapa contoh aja ya. Sebenarnya nanti kalian akan menemukan atau kalian bisa juga explore banyak hal mengenai perbandingan berbalik nilai gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nah, di sini disclaimer dulu untuk yang ini perbandingan senilai ya rumusnya. Jadi ibu mau kasih perbandingan. Kalau kemarin di sini A per B sama dengan C per D, di mana di sini misalkan bagian untuk yang untuk objek yang sama, sementara di sini objek yang lainnya gitu ya. Nanti cara pengerjaannya A kali D sama dengan B kali C. Nah, bedanya sama perbandingan berbalik nilai, sini kita lihat. Nah, rumusnya masih sama ya. Beda di sini A kali D ya. Di sini jadi A kali B. Nah, ini kita kalinya ke samping, jangan ke silang. Kalau mau silang nanti kamu otomatis salah. Nah, jadi kalau yang kemarin kita kali silang dari A ke D, B kali C. Kalau perbandingan berbalik nilai A kali B sama dengan C kali D. Jadi samping-sampingan. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh. Di sini sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja. Akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Oke, bentar. Oke, jadi masih sama seperti kemarin ya. Kita buat dulu perbandingannya, di mana nanti di sini berarti akan ada pekerja dan ada hari gitu ya. Pekerja banding hari. Kemarin objeknya kan kita tulis seperti ini gitu ya. Lalu di sini pekerjanya ada 12 orang. Di sini ada 12 orang, di sini ada 15 orang. Sementara waktu atau harinya yang pertama tadi ada 30. Lalu yang di sini ada X gitu ya. Kita sebut aja X atau boleh juga kamu tulis hari gitu.
tenanawan atau tidak apa-apa gitu ya. Nah, tadi cara ngaliinnya itu kali 12 kali 30 dibagi sama 15. Jadi gitu. Jadi di sini X sama dengan 12 dikali 30 per 15. Jadi kalau kemarin kan kita kali silang ya. Jadi 15 kali 30 dibagi 12 gitu ya. Nah, sekarang 12 kali 30 itu kan 360 ya. 360 bagi 15 berapa tuh? Kayaknya 24, betul gak? Coba kita bagi kalkulator ya. Di sini 360 tadi ya. Dibagi dengan 15. Oke, betul ya. Jadi 24. Nah, di sini 24 hari. Nah, bisa kita lihat di sini tadinya 12 pekerja atau 12 orang itu melaksanakan pekerjaannya itu selama 30 hari. Sementara kalau 15 orang berarti nambah orang nambah cepet dong. Nah, jadi 24 hari. Sesuai ya. Nah, jadi seperti itu untuk perbandingan berbalik nilai. Dimana dari sini dia ke sini dia naik. Dari sini ke sini dia naik nih, dari 12 ke 15 dia naik, dari 30 ke bawah ini malah turun. Nah, jadi beda tuh kondisinya gitu ya. Kita lanjut. Sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 26 anak dalam waktu 15 hari. Berapa harikah persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah? Ini bertambah ya. Bertambah. Nah, bertambah 4 orang. Oke, kita kerjakan. Di sini berarti perbandingannya boleh anak banding hari gitu ya. Anak banding hari, itu aja nggak masalah. Itu hanya penyebutan supaya mempermudah gitu ya. Oke, kita buat pecahannya sama seperti tadi. Berarti ada berapa anak di sini? 26. Lalu ini bukan 4 orang ya, Nak. Jadi di sini bertambah. Berarti di sini tadinya 26 jadinya 30. Nah, hati-hati. Biasanya kalian banyak yang terjebak atau tidak ngeh tuh. Oh, dikirain udah gitu ya, 4 anak gitu. Padahal masalah. Kalau salah udah otomatis tuh kamu juga ngerjainnya pasti salah jawabannya. Nah, di sini ketika 26 anak itu menghabiskan dalam waktu 15 hari. Sementara kalau 30 anak pasti lebih cepet dong habisnya gitu ya. Di sini kita tulis X. Oke, kita kerjakan sama seperti tadi ya. Cara ngaliinnya ke samping, jangan lupa. Nah, di sini berarti nanti X-nya sama dengan 26 kita kali dengan 15. 26 kita kali dengan 15. Lalu nanti di sini di bawahnya dibagi dengan 30. Di sini kan 15 bagi 30 kan sama-sama bagi 15 ya. Jadi 2 di bawah. Lalu 26 bagi 2 itu adalah 13. Nah, di sini jadi 13 hari. Nah, kita lihat sekarang. Tadi 26 anak, makanannya habis dalam waktu 15 hari. Ketika 30 anak, dia habis dalam waktu 13 hari. Berarti betul ya, dia makin cepat karena tadi bertambah 4 orang. Oke, kita lanjut. Pak Sapri menyediakan rumput untuk pakannya sebanyak 16 kambing yang cukup dalam waktu 3 hari. Jika ia membeli lagi 8 ekor, maka rumputnya akan habis dalam waktu berapa hari gitu ya. Oke, kita kerjakan. Kita tulis di sini misalkan variabelnya atau objeknya itu adalah si kambing. Kambing banding hari lagi memang ya. Banyaknya memang kalau berbalik nilai itu berbanding dengan hari gitu kebanyakannya teh. Nah, di sini yang kambing kita tulis ada berapa ekor tadi? Tadi 16. Nah, tadi dia bertambah ya, membeli lagi. Kalau membeli berarti bertambah, kalau misalkan menjual berarti nanti dia berkurang gitu ya. Jadi nanti di sini ada 24. Sama dengan di sini dia waktunya habisnya 3 hari.
3 hari berbanding X gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini di mana X-nya sama dengan 16 kita kali 3 tadi ke samping. Jangan lupa ya. Kalau berbalik nilai itu ke samping, kalau perbandingan senilai dia kali silang, oke? 16 dikali 3 dibagi dengan 24. Oke. Ini kan 3 dengan 24 kan sama-sama dibagi 3, berarti di sini nanti 8 ya. 16 bagi 8 itu jadi 2. Nah, jadi nanti di sini hasilnya itu adalah 2 hari. Nah, tadi makin cepat ya, tadinya 3 hari jadi 2 hari dengan bertambah 8 ekor kambing. Oke, kita masuk ke kelas soal atau exercise. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam waktu 12 hari oleh 10 orang. Jika pekerjaan dipercepat 4 hari dari yang direncanakan, berarti tadi 12 hari jadi 8 hari dong. Maka banyak tambahan. Nah, ini hati-hati. Banyak tambahan pekerja. Oke, kita bahas. Ini soal-soal seperti ini banyak banget ya keluar di PAT atau di kalau kalian mah disebutnya tes sumatif ya. Tes formatif kalau kalian mah disebutnya itu. Nah, di sini ada hari dan ada orang gitu ya. Hari berbanding orang atau pekerja kali ya. Pekerja aja lebih enak. Kalau orang kayaknya kurang enak bahasanya. Nah, di sini kita tulis harinya pertama ada 12 hari karena tadi dipercepat. Jadi 8 hari ya di sini di bawahnya. Lalu nih ke samping sama dengan tadinya 10 orang, berarti nanti di sini bakal tambah apa nih? Oke, kita bahas. Jadi di sini tadinya 12 hari nih bekerjanya. Pengen 8 hari, otomatis yang tadinya pekerjaan cuma sedikit harus ditambah dong. Nah, ini kita cari tambahannya. Oke, kita kerjakan. Jadi nanti di sini X sama dengan, sama kayak tadi, jangan lupa dikali ke samping, oke? Jadi 12 dikali 12 dikali 10 dibagi dengan 8. Nah, 12 sama 8 itu kan sama-sama dibagi 4 ya. Berarti di sini jadi 3, di sini jadi 2. Nah, 10 bagi 2 itu 5. Jadi di sini 4 bener. 3 kali 5, betul gak? Coba 120 bagi 8 berarti 15 ya. Coba kita hitung. Takutnya ibu salah. 120 kita bagi dengan 8. 15 bukan. Oh ya, betul ya. Nah, jadi di sini ada 15 orang pekerja. 15 pekerja. Tapi jawabannya bukan 15 pekerja. Nah, yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Nah, tadinya itu ada 15 pekerja, tadinya 10 pekerja. Nah, sekarang jadi 15 pekerja, berarti 15 pekerja dikurang sama 10 pekerja. Berarti ada 50 orang yang bekerja. Ini jawabannya yang 5, bukan yang 15. Terkadang kalian udah udah dapet nih jawabannya langsung padahal kalian nggak baca. Di sini banyak tambahan pekerja, bukan banyak pekerja. Beda ya. Kalau banyak pekerja jawabannya 15. Kalau banyak tambahan pekerja yang jadi di jawabannya itu adalah 5. Gitu ya. Oke, sudah habis materi kita untuk perbandingan berbalik nilai. Berarti nanti selanjutnya kita tinggal masuk ke dalam skala dan juga perbandingan suhu. Sebenarnya untuk suhu itu sendiri kalian sudah pelajari mungkin di suhu dan kalor pada bab IPA, pada pelajaran IPA di bab suhu dan kalor tadi gitu ya. Cuma nanti akan kita bahas sedikit perbandingan suhu baik di Celsius, Reaumur, Kelvin, juga Fahrenheit. Dan juga nanti kita bahas itu di skala. Nah, untuk skala berarti kita masuk ke dalam pertemuan di minggu depan.
Dan sekian dari Ibu, semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun Ibu tidak hadir di kelas, tetapi Ibu masih memberikan materi untuk kalian supaya nanti kalian tidak ketinggalan pelajaran. Kalau misalkan kalian masih butuh nge-reply materi-materi ini, silahkan download aja dulu dari YouTube supaya nanti kalian bisa melihat berkali-kali, atau mungkin ketika Ibu kecepatan nanti kalian bisa diperlambat atau di slow. Nah, jadi pembelajaran kalian akan jauh lebih menyerap gitu ya, dibanding kalau misalkan kalau Ibu lagi ngajarin di kelas nih, jadi kan ini bisa di reply lagi seperti itu. Setelah ini akan seperti biasa Ibu kasih latihan soal 10 soal aja, nggak banyak-banyak sama seperti kemarin ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.